Awalnya kita sempat dibuat simpati dengan karakter Tante Grota ini karena di tengah kehancuran keluarga Stomak terlihat dia paling peduli terhadap saudaranya. Tapi dari episode sebelumnya kita mulai dibuat kesal dengan karakter Tante Grota ini yang membunuh Pak Kenji. Dan di episode ini juga, jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Gabu episode 39, di mana di awal episode ini dibuka dengan santai karena Soma yang telah selesai bekerja berencana menemui kakek Dente. Di awal episode ini sudah nggak disinggung lagi tentang Pak Kenji yang dibunuh di akhir episode sebelumnya. Mungkin karena mereka nggak tahu kalau Pak Kenji sudah meninggal, begitu juga dengan keluarga Ando. Mungkin mereka menganggap Pak Kenji beneran pergi sesuai dengan surat perpisahan yang diberikan oleh Pak Kenji sebelumnya. Jadi saat ini Soma, Sachika, bahkan Bang Yanto nggak tahu kalau Pak Kenji sudah dibunuh. Jadi kali ini Soma akan menemui kakek Dente karena Soma khawatir pada kakeknya terkait giginya yang ompong akibat membuat Gochipot sebelumnya. Tapi di sini Soma masih belum tahu penyebab kakeknya ompong. Sachika yang mengetahui penyebab kakek Dente ompong akhirnya ikut bersama Soma menemui kakek Dente. Dan di awal episode ini masih terasa damai banget, bahkan saat Soma dan Sachika sampai di tempat kakek Dente melihat kakek Dente terbaring di hadapan Lakia karena ngambek pengen jajan keluar tapi tidak diizinkan oleh Lakia. Aku bilang ya kena prank lagi, karena di episode sebelumnya kita pernah kena prank setelah membuat pembuatan Gochipot. Kakek Dente dikira meninggal, ternyata cuma ketiduran. Dan di sini juga begitu, dari bocoran foto yang memperlihatkan kakek Dente digerebek oleh pasukan bersenjata, ternyata itu cuma bayangan dari kakek Dente saja seandainya dia pergi keluar. Yang awalnya kukira itu kakek Dente beneran digerebek, dan kita tahu kakek Dente dari awal nggak memiliki penyamaran bentuk manusianya. Ditambah kini info tentang Granot sudah tersebar di masyarakat, jadi bahaya bagi kakek Dente kalau mau keluar jalan-jalan cuma sekedar untuk jajan saja. Tapi di sini juga ada petunjuk apa yang akan terjadi pada episode kali ini dari perkataan kakek Dente yang bilang sebelum ajal menjemput dia harus makan lebih banyak. Di sini Sachika mengusulkan untuk membuat makanan manis di tempat kakek Dente dan mereka akan membuat puding ala mode, dan kita tahu proses pembuatan makanan ini juga akan menjadi awal dari terciptanya form Kamen Rider Flam ala mode. Sehingga dalam proses pembuatan puding ala mode ini Sachika dan Lakia pergi mencari piring perak untuk meletakkan puding ala mode. Dan di sini Sachika sempat menyinggung tentang kesehatan kakek Dente yang sedang menurun, tapi Lakia tidak menyadarinya. Setelah selama ini dia bersama dengan kakek Dente untuk membuat penawar racun, dan di sini dia baru sadar mungkin permintaannya belum bisa diselesaikan karena masalah kesehatan dari kakek Dente. Sehingga Lakia juga mengingat dulu dia nggak menyadari tanda-tanda awal adiknya mulai kecanduan dark snack. Jadi demi membuat kakek Dente bahagia, guna mengembalikan kesehatannya kakek Dente, Lakia dan Sachika memilih tempat yang sesuai untuk menyajikan puding ala mode. Dan dengan kemampuan Granutnya yang sudah berpengalaman memakan batu dan mineral, Lakia bisa tahu rasa piring dari cuma melihatnya saja. Sementara Soma pergi berbelanja membeli bahan puding ala mode seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Tapi yang menarik di sini, Soma kembali bertemu dengan paman penjaga toko cemilan, dan sekali lagi paman ini membuat kita bertanya-tanya siapa dia kok terus muncul. Tapi di sini sedikit terungkap kalau dia sebelumnya habis berziarah ke makam orang tuanya, dan dia juga mengungkapkan banyak hal yang terjadi di masa lalunya, dan kedua orang tuanya sudah meninggal sewaktu dia masih kecil. Apakah ini sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal, atau akibat dari serangan Granot di masa lalu? Mungkin ada saudara perempuannya yang diculik oleh Granot yang juga mengakibatkan kedua orang tuanya terbunuh, karena aku masih menduga paman ini adalah pamannya Soma atau masih ada hubungan keluarga dengan ibunya Soma. Tapi kalau kalian perhatikan, ada sesuatu yang menonjol juga di balik baju paman ini, tepat di bagian perutnya, yang membuat curiga apakah itu cuma celana dan ikat pinggangnya atau itu malah gabu di balik bajunya yang disembunyikan.
Di sini Soma juga bertemu dengan Bang Yanto yang diam-diam masih menyelidiki keluarga ibunya Soma. Kemudian berpindah ke Happy Bare, Soma, Sachika, dan Lakia mulai membuat puding ala mode. Tapi di sisi lain, Tante Glota mulai mendatangi Niap karena sebelumnya dia dikompori oleh Lisel kalau Jeep sudah memodifikasi tubuhnya. Niap juga sebelumnya sempat memeriksa Jeep di mana dia bilang kondisi Jeep tidak apa-apa. Tapi Jeep tetap mempertanyakan kenapa dia bisa kalah dari Soma. Dan Niap juga pastinya tahu kekuatan Bitter Gabu saat ini memang sudah ketinggalan jauh dari over dan master mode milik Kamen Rider Gabu atau Soma. Dan setelah pengecekan itu, Niap masih melihat datanya Jeep. Mungkin dia berpikir bagaimana cara menciptakan rider sekuat bahkan melebihi Soma. Disinilah Tante Glota datang menanyakan apa tujuan Niap sebenarnya. Glota mempertanyakan kenapa Niap tidak memberitahunya sebelum memodifikasi tubuh Jeep. Dan Niap bilang kalau memberitahu dia ujung-ujungnya bakalan berantem. Dan Jeep juga lebih percaya pada Lisel daripada Glota yang kakaknya sendiri. Di sini semakin membuktikan kalau keluarga Stomach memang sudah terpecah dengan meninggalnya Lango dan Sita. Kini mereka bertiga yang tersisa malah saling terpecah. Niap dengan tujuannya sendiri, Jeep berada di balik ketiak Lisel. Jadi tinggal Glota saja seorang diri. Nah, dalam pertengkaran disinilah Glota melihat data Niap yang berisi info tentang kakek Dente yang masih hidup dan berpihak pada Soma. Hingga akhirnya Glota menemui kakek Dente. Awalnya bertujuan untuk mengajak kakek Dente kembali membantu perusahaan Stomach. Tapi di sini kakek Dente mengungkapkan sisi lain yang sebenarnya dari cucunya ini. Seperti yang kita bahas di pembahasan video sebelumnya, kalau Glota lah orang yang paling peduli dengan keluarganya. Bahkan kita sempat dibuat simpati pas awal-awal perusahaan mereka direbut oleh Pak Presiden Boka. Dan saat Lango turun ke bumi juga, dari penulisan dan pembawaan karakternya membuat kita merasakan Glota ini memang karakter yang peduli terhadap saudaranya. Tapi dia juga keras kepala dan jadi temperamen setelah Rango meninggal dan dia harus turun jabatan ke bumi. Terlihat semua kejadian ini membuat dia tertekan juga, seperti saat dia bilang sakit kepala setelah mengeksekusi Pak Kenji. Dan di sini kakek Dente menyadari kalau kini Glota kesepian setelah semua yang sudah terjadi. Dari ayah dan ibunya meninggal, adik dan kakaknya juga meninggal, dan sisa saudaranya berkhianat. Jadi berasa kalau Glota ini memang kesepian, tapi dia menyangkal semua itu karena menganggap dirinya kuat dan dia menyangkal kalau dia kesepian. Bahkan di sini kakek Dente berusaha memujuk Glota untuk hidup bersama mereka, bersama Soma juga, dan kakek Dente bersedia membantunya berbicara kepada Soma. Tapi karena ini menyangkut Soma, Glota malah semakin marah karena merasa dirinya kuat dan tidak membutuhkan Soma. Hingga akhirnya Glota menghabisi kakek Dente. Dan kejadian itu juga pas saat Soma dan kawan-kawannya datang ke sana. Soma melihat langsung Glota setelah membunuh kakek Dente. Dan kematian kakek Dente ini berasa sedih banget. Apalagi dari keluarga Stomach cuma dia yang mendukung Soma selama ini. Tapi dari wajah Glota juga nampak terlihat sedih juga setelah dia melakukan eksekusi terhadap kakek Dente. Dan dari luka di tubuh kakek Dente, Lakia sadar kalau lukanya sama dengan luka yang membunuh Komel, hingga Lakia seorang diri mengejar Glota. Hingga terjadi pertarungan Kamen Rider Pram melawan Glota dengan buntut full granatnya. Dan ini pertarungan kedua mereka, tapi kali ini Lakia menghadapi Glota seorang diri. Dan memang selama ini Glota lah yang mengeksekusi para karyawan termasuk Komel juga. Jadi kini Glota sudah membunuh dua orang yang dekat dengan Lakia, yaitu Komel, adiknya Lakia, dan kakek Dente yang belakangan ini juga dekat dengan Lakia. Tapi saat ini kekuatan Kamen Rider Pram bukan tandingan dari kekuatan Glota. Bahkan sempat dipur juga sama Tante Glota. Ini bukan Pram yang di nerf ya, tapi memang dari awal kekuatan Pram sudah kalah dari Glota. Bahkan dari sini Lakia hampir dihabisi oleh Glota, tapi beruntung Soma datang tepat waktu. Dengan over mode dia bisa menerbangkan Glota yang juga menutup episode ini. Dan minggu depan akan menjadi debut dari Kamen Rider Pram ala mode. Mungkin minggu depan akan menjadi akhir dari Tante Glota. Bagaimana menurut kalian? Jadi mari kita tunggu saja keseruan episode minggu depan.
Dan bagaimana menurut kalian episode kali ini? Seperti biasa, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.